Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, Jalan-Jalan Islami akan membawa kita untuk mengedukasi diri kita masing-masing tentang bagaimana cara membaca dan memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Serta tak kalah pentingnya mengedukasi si buah hati tentang pemahaman Al-Quran tersebut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, maka bacalah Al-Quran oleh kalian, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam. Inilah Abdurrahman Huzaifi dan Julita, remaja yang istiqomah menghafal Al-Quran. Tempat untuk para calon hafiz dan hafizo ini dinamakan Ahlul Quran Sani. Di ruang yang sangat sederhana, imam dan calon hafiz-hafizah lainnya ditempa untuk menjadi duta penghafal Al-Quran, baik untuk dirinya sendiri, keluarga, agama, dan bangsa. Tadi setelah anak-anak sudah menghafal menghafalkan Al-Quran, biasaan kita menghafal itu disetorkan artinya disampaikan, dibaca di depan ustaz di depan gurunya Nah, ini waktu menyetorkan hafalan ini kalian usahakan tidak boleh melihat namanya menghafal tidak boleh melihat Al-Quran lagi. Nah, ini kita coba dulu dengar salah seorang dari teman kamu. Nah, silakan Raden Muhammad Ataya, silakan baca Wabasyiril ladzi. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebagai seorang ustadz atau guru, Ustadz Junaidi sang abi selalu memberikan perhatian yang sama kepada murid-muridnya.
Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, baik, tadi kita sudah dengarkan, teman kalian sudah setoran lagi ya. Nah, sekarang ini tadi kita sudah mengulas. Hampir tidak ada perbedaan kasih sayang, ilmu yang ketiga yang diberikan oleh Ustadz Junaidi kepada buah hatinya imam dan para calon hafiz-hafizun. Teman kalian yang lainnya, karena itu cita-cita beliau yang mulia mendidik generasi muda yang Qur'ani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Ya, anak-anak sekalian, kalau kondisi kita setoran yang namanya dihafal itu itu terkadang kita melapaskan lupa dalam menyetorkan. Jadi ketika lupa itu mungkin diingatkan atau ingat sendiri, tapi untuk menguatkan hafalan itu diulang dari awal ayat. Seperti tadi ada lahum darajat, lupa lahum darajat, tapi diulangi lagi, selesaikan dulu, diulangi lagi dari ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya, biar hafalan kita ingat. Ketika kita lupa di tengah itu, ulang dari dari awal ayat. Ya, demikian bisa dipahami? Insya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pada ngaji? Iya Kak. Permisi sebentar. Waduh, ini boleh sambil nanya-nanya ya. Dengan siapa namanya? Julita. Julita. Oke. Dan pemirsa Jalan-Jalan Islami, saat ini saya sudah bersama salah seorang Qori'ah dari Kota Palembang. Kita akan bertanya kira-kira seperti apa proses belajar yang ia lalui hingga membawa ia saat ini sangat mahir membaca Al-Quran. Julita, mulai usia berapa mulai membaca Al-Quran? Kelas 6 SD Kak. Kelas 6 SD. Sekarang usianya berapa? 16 tahun. 16 tahun, artinya sudah kurang lebih 6 tahun memahami dan belajar Al-Quran ya. Yang memotivasi Julita sendiri untuk kenapa sih bisa tertarik membaca Al-Quran siapa nih? Itu dari kemauan sendiri. Pertamanya ada teman yang ingin ikut ngaji menghafal Quran, terus Julita ikut, pengen aja gitu menghafal Quran. Jadi Julita ikut-ikut aja. Mulai dari situ
Julita berlomba-lomba untuk misalnya nyetor sama temen tuh selalu menanya, "Hei, ini apa? Sudah Tasya." berapa banyak hafalannya yang dihafal gitu ya? Iya. Awalnya artinya mulai menghafal terlebih dahulu, setelah itu Ya. baru belajar lebih fokus untuk memahami Al-Quran. Kalau untuk aktivitas Julita sendiri di sekolah seperti apa? Di sekolah ya kadang istirahat tuh kalau Tetap menghafal Al-Quran? tetap menghafal Quran, murojaah. Dan jika tidak ada guru ya muka Quran terus murojaah, menghafal Quran. Menghafal Quran. Jika tidak ada pekerjaan. Seperti itu. Kalau dari orang tua Julita sendiri seperti apa dukungannya? Support terus Julita jika ingin menghafal Quran, selalu mendukung. Selalu mendukung ya. Kalau boleh tahu sejauh ini prestasi Julita sudah sampai mana melalui Al-Quran sendiri? Ya, tahun ini Julita mau dikirim ke Jakarta untuk mewakilkan Sumsel MHQ One Day One Juice. One Day One Juice, luar biasa sekali. Semoga Julita ini dapat memberikan inspirasi untuk teman-teman yang saat ini menyaksikan Jalan-Jalan Islami. Selain itu, apalagi yang sudah Julita raih melalui menghafiz Al-Quran? Ya, baru sampai provinsi. Kalau tingkat MTQ udah ke Linggau, Lahat, Banyuasin. Kalau provinsinya. Julita, kalau sejauh ini dari kelas 6 SD ya sampai sekarang sudah berapa juz yang Julita hafal? Kurang lebih 11 juz, Kak. Subhanallah sekali pemirsa yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan tayangan ini juga dapat menginspirasi kita bersama. Di usia 16 tahun kini Julita sudah menghafalkan 11 juz. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Artinya pengalaman Julita sendiri sudah banyak sekali melalui hafiz Quran ini. Sekarang bekalnya sudah 11 juz ya. Mudah-mudahan pengalaman Julita yang sudah berlalu menjadi bekal Julita untuk mengikuti One Day One Juice yang akan datang. Amin. Mudah-mudahan lancar ya. Pemirsa, dalam suatu hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya di hari kiamat kelak, di mana cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari di dunia. Bagaimana dipakaikan kepada kami semuanya itu? Dijawab, karena anakmu telah membawa Al-Quran. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada para calon hafizah yang ingin menghafal Al-Quran, itu hal yang pertama, yang utama harus Anda lakukan, yaitu harus menanamkan niat di hati kalian. Niat yang tulus, niat yang ridho, dan niat karena Allah, yaitu satu-satunya karena Allah untuk menghafal Al-Quran. Dan jangan ada niat yang lain dalam menghafal Al-Quran ini. Dengan niatan yang lain itu jangan dijadikan sebagai suatu alasan kalian untuk menghafal Al-Quran, yaitu jadikanlah niat-niatan yang lain itu sebagai motivasi dan penyemangat bagi kalian agar kalian lebih semangat lagi dalam menghafal Al-Quran. Apabila para calon hafizah ingin menghafalkan Al-Quran, janganlah ada sifat yang kalian lakukan di dalam hati kalian, yaitu kalian harus membersihkan hati kalian, pikiran kalian dari sifat-sifat sombong, riya, dengki, dan sifat-sifat lainnya. Apabila seluruh sifat itu tertanam di hati kalian, maka seluruh hajat kalian dan niat kalian itu akan sia-sia. Untuk tips menghafal Al-Quran dan menjaganya itu tidak banyak-banyak, cukup dengan ikro atau membacalah. Artinya setiap hari aktivitas saya itu apabila dengan kesibukan, dengan kekosongan, maka dengan kekosongan itulah
kita harus isi. Itu adalah peluang. Maka kesempatan yang harus kita jalankan, kesempatan inilah harus kita manfaatkan dalam menghafal Al-Quran dan menjaga hafalan dengan cara memurojaah Al-Quran, mengulang-ulangi hafalan, dan tergantung kalian bagaimana itu mengulangnya, bagaimana ingin menambah hafalan bagi yang belum khatam, dan bagi yang tinggal mengulangi hafalannya itu jangan menjadikan sebagai satu surah atau satu juz itu harus hari ini juz 1, harus hari ini juz 2. Jangan, tapi harus sebagaimana para ulama itu mengulangnya dari bertahap-tahap, dari juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5 dan seterusnya. Apabila sudah hatam dan kembali lagi ke juz 1, ke juz 2 dan juz ketiga. Imam, panggilan akrab dalam keluarganya, terlahir dari seorang umi dan abi yang juga seorang hafiz dan hafizoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Saat si janin Imam masih dalam kandungan, Al-Quran sudah menjadi bagian dalam kehidupan pasangan keluarga Haji Junaidi Azhari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TVRI, siaran Jalan-Jalan Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kami mendapat kehormatan untuk membagi-bagi tip untuk menghafal Al-Quran terkhusus anak-anak. Jadi memang kita selaku umat Islam ini banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya mengingatkan kepada kita bahwa dengan Al-Quran itu insya Allah akan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Hudal lin nas, ya. Hudal lil muttaqin. Nah, pada kesempatan ini kebetulan saya warga Kota Palembang ini secara turun-temurun sebagaimana membaca menghafal Al-Quran itu ada sanad dari guru ke guru. Kebetulan saya di sini mendapat hidayah untuk membagi pengalaman menghafal Al-Quran terkhusus anak-anak. Alhamdulillah ada lebih kurang 50-60 anak yang dibina di Rumah Tahfidz Ma'had Ta'limul Quran, yang kalau saya sendiri memberi gelarnya Ahlul Quran Tsani, karena Ahlul Quran awal itu di bawah naungan binaan Kiai Haji Nawawi Denci Al-Hafidz. Di sini beliau mempercayai kepada kami untuk membina anak-anak. Imam sangat beruntung terlahir dari seorang abi yang memang seorang hafiz 30 juz dari Sumatera Selatan. Sehingga tak sulit bagi Imam untuk belajar, bertanya, dan menyetorkan hafalannya setiap yang langsung diterima abi tersayangnya.
Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, seperti inilah situasi calon hafiz dan hafizo ini ketika belajar dan memahami serta menghafal Al-Quran. Kini bersama saya telah hadir seorang hafiz yang sudah cukup banyak sekali prestasinya melalui penghafalan Al-Quran. Imam, Iya. sekarang usianya berapa, Mam? Sekarang usianya 16 tahun. 16 tahun. Mulai baca Al-Quran sejak usia berapa, Imam? Mulai baca Al-Quran itu sejak kelas 4 SD. Sejak kelas 4 SD, artinya sekarang sudah kelas Kelas 2 SMA. kelas 2 SMA. Sejauh ini untuk Imam sendiri, kesulitan menghafal Al-Quran di mana? Seperti apa? Ya, ada tempat-tempatnya kalau menghafal Quran yang sulit itu. Banyak sekali. Tetapi di balik kesulitan itu Allah memberikan kita berlipat ganda pahalanya kan. Memberikan kemudahan juga Ya. bagi umatnya yang ingin memahami Al-Quran artinya ya. Untuk menghafal Al-Quran sendiri, apakah Imam mendapatkan support penuh dari orang tua? Ya, Alhamdulillah orang tua saya sendiri sangat mendukung sekali. Bahwasanya mereka senang kalau kami ini berkumpul ya mensiarkan Islam ini tentang Al-Quran kan, Seperti itu. tidak kumpul yang tidak ada manfaatnya itu. Ya, artinya kumpul untuk hal yang positif ya, Mam positif. ya. Kalau Imam sendiri, apakah Imam tidak kepingin lihat teman-teman di luar sana yang usianya masih 16 tahun, masih muda sekali, yang masih senang bermain? Apakah Imam tidak merasa iri kepada teman-teman yang lain ketika mereka bermain bola, tapi Imam sibuk menghafal Al-Quran? Kalau masalah iri ya tentu tidak, karena saya juga pemain bola juga kan. Tapi itu kan kesibukan di sebelah untuk olahraga. Di samping kita menghafal Quran itu memfresh otak juga. Itu. Artinya dunia dan akhirat juga Ya, tetap seimbang ya, Mam ya. seimbang. Nah, sejauh ini prestasi yang Imam raih sudah sampai kemana, Imam? Kalau prestasi, alhamdulillah kemarin waktu ketika tingkat SMP mendapatkan juara 2 nasional di Semarang. Juara 2 nasional lomba menghafal Al-Quran. Al-Quran. Satu juz. 1 juz, subhanallah. Artinya melalui menghafiz Al-Quran ini juga sudah membawa Imam jalan keluar Palembang. Artinya melalui pembiayaan pemerintah juga dong ya. Subhanallah, luar biasa sekali. Nah, Imam, kalau adakah jam-jam khusus yang membuat Imam lebih mudah menghafal Al-Quran? Apakah sehabis sholat atau ada jam-jam tertentu? Kalau semua penghafal Quran itu paling bagus menghafalnya menurut saya sendiri pagi-pagi kan. Pagi-pagi. Karena pagi-pagi itu masih fresh otaknya. Ya, pemirsa, demikianlah jalan-jalan Islami kali ini dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kita doakan bersama agar para calon hafiz dan hafizo ini selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan serta menghafal dan juga mengamalkan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.